Chelsea mulai memanas lagi. Baru saja kemarin Chelsea mengalahkan Liverpool dengan skor 3-1. Gol pertama Enzo Fernandez. Terus ada gol on goalnya Jarell Quansah berkat kerja yang apik dari Cole Palmer di sayap kanan. Dan lalu Cole Palmer juga dari titik putih yang menyelesaikan tugas Chelsea kemarin itu. Dan Chelsea berhasil memenangkan laga dan sekarang mereka berada di posisi kelima di depan Nottingham Forest. Posisi yang cukup menjanjikan dan kelihatannya Chelsea ini semakin panas di waktu yang paling tepat. Ketika Nottingham Forest itu mungkin bisa dibilang Nottingham Forest saingan terdekatnya Chelsea dalam kualifikasi Champions League. Nottingham Forest turun, Chelsea-nya sekarang lagi naik daun karena ada beberapa pemain individu yang memang lagi hijau semua nih, yang lagi naik daun semuanya nih. Nanti kita bakal bahas beberapa pemain individu yang bisa membangkitkan dan juga mendorong Chelsea ke garis finish, yaitu 5 besar di Premier League. Jadi sebelum kita terlalu banyak memuji, kita juga harus berpikir bahwa yang dikalahkan Chelsea kemarin itu bukan Liverpool yang sesungguhnya. Pasti di dalam persepsi ini adalah confidence boost yang besar sekali, bisa mengalahkan Liverpool. Tapi jangan terlalu keenakan juga, karena ini bukan tim Liverpool biasanya. Itu bisa dilihat dari midfieldnya, diisikan oleh Harvey Elliott, Curtis Jones, Wataru Endo. 3 key player mereka, McAllister, Szoboszlai, dan juga Gravenberch nggak memulai pertandingan. Jadi bisa kelihatan sekali Arne Slot itu merotasikan midfieldnya. Di lini depan ada Gakpo, Jota, dan Salah. Memang betul first choice, tapi dari permainannya pun juga intensitasnya itu bukan yang biasanya kita lihat sebelum-sebelumnya. Di lini belakang, Trent Alexander-Arnold juga mainnya santai-santaian. Dia nggak mau beresiko cedera sebelum hengkang ke Real Madrid. Dan juga Tsimikas yang bermain daripada Robertson. Konate juga digantikan oleh Jarell Quansah. Jadi bisa kelihatan ini bukan tim Liverpool yang mengerikan sekali. Jadi Chelsea bisa mengambil confidence boost setelah mengalahkan Liverpool. Tapi kita harus mengingat ini cuma 60% Liverpool daripada biasanya. Jadi jangan keenakan, sebetulnya Chelsea itu masih banyak kelemahannya loh. Tapi ya udah, kita itu mau berpikir positif dan kenyataannya pun juga Chelsea dalam 5 laga terakhir ini itu belum pernah kalah. 2 kali seri dan 3 kali menang. Jadi memang betul mengalahkan Liverpool yang bukan Liverpool yang biasanya. Tapi Chelsea yang sekarang ini lagi naik daun di timing yang sangat pas sekali. Dan kalau kita lagi ngomongin hitting form atau lagi menyala di waktu yang tepat, itu adalah salah satu pemainnya, Cole Palmer. Kita tahu Cole Palmer musim ini memang gak sebagus musim lalu, tapi dia sudah mencetak 15 gol di Premier League musim ini. Jadi itu mengatakan memang Cole Palmer itu lagi main buruk pun tetap bagus. Standarnya itu ada. Itulah pemain kualitas tinggi. Mereka itu nggak perlu bermain spektakuler tiap minggunya. Tapi karena mereka itu selalu maintain level tertentu, standar tertentu. Jadi walaupun mereka ngedrop, orang-orang tuh pada bilang, kok mainnya jelek banget ya dia itu. Tapi sebetulnya itu adalah lebih bagus daripada pemain-pemain biasanya. Tapi karena dulunya tuh saking bagusnya, sekarang itu permainannya itu dianggap bermain buruk. Tapi sebetulnya levelnya Cole Palmer itu memang world class sekali. Dan kemarin itu dia lebih menaikkan giginya. Dia baru menunjukkan taringnya yang kita lihat di musim lalu. Bagaimana dia itu melepas progressive passes ke depan. Ini sangat penting sekali untuk melancarkan serangan balik melawan highline yang digunakan oleh Liverpool. Dia selalu pintar dalam membaca ruang dan juga membaca pergerakan pemain, dan dia memiliki visi dan juga decision making, pembuatan keputusan yang paling tepat. Siapa yang harus dioper dan kapan harus melepas operan. Itulah yang
membuat Cole Palmer itu memang sangat enak banget untuk ditonton, terutama saya salah satu penggemar beratnya Cole Palmer ini. Dan akhirnya dia dihadiahkan dengan 1 gol, walaupun dari penalti tetap aja itu 1 gol yang akhirnya juga mengakhiri masa-masa keringnya Palmer ini. Jadi sebelum pertandingan pun si Enzo Maresca juga sempat mengatakan bahwa Cole Palmer bakal mendorong Chelsea menuju kualifikasi Champions League. Dan kelihatannya dorongan motivasi itu berguna, karena yang kita lihat memang ada hasilnya. Cole Palmer langsung meledak kemarin itu. Masih belum meledak seperti bom nuklir sih, tapi masih bom dinamit. Menurut saya Cole Palmer itu semakin percaya diri, dia bakal bermain semakin baik pula. Jadi bisa kelihatan, nggak cuma dari gol penaltinya aja, tapi di gol pertama, yaitu bukan gol pertama, di gol keduanya, on goalnya si Kwanza itu ada kerja bagus daripada Palmer di sayap kanan. Dia menggocek-gocek Tsimikas, memutarbalikkan, itu seperti angin puting beliung. Si Tsimikas itu bener-bener pusing baca pergerakannya Palmer, dan dia langsung mengirim crossing tajam ke kotak penalti. Dan saking berbahayanya crossing itu, ada mix up dari Van Dijk dan juga Konsa. Van Dijk mencoba meng-clear bola, terlalu panik, dan akhirnya bolanya mental dari badannya Jarell Konsa, dan itulah terjadi gol keduanya Chelsea yang membuat skor menjadi 2-0. Dan juga di gol pertamanya, sebelum kita terlalu jauh membicarakan Chelsea, gol pertamanya pun juga diberikan oleh Enzo Fernandez, yang kita harus puji juga, karena ketika dia menerima bola dari Neto, kalau dia itu tidak memiliki confidence atau tidak memiliki composure di saat itu, tidak memiliki ketenangan, dia bisa saja langsung menendang dengan first time shot atau langsung menendang. Tapi karena dia punya presence of mind, bahwa dia itu memiliki waktu dan ruang, dia memilih untuk menyentuh bola di kotak penalti dan untuk bisa memosisikan diri untuk menendang bola selanjutnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Enzo Fernandez. Dia menyentuh bola, mengontrol bolanya terlebih dahulu, dan lebih tenang untuk bisa melesatkan ke jalannya Alisson Becker. 1-0. Jadi kita harus puji juga dari Enzo Fernandez. Dan kita sudah membicarakan Cole Palmer, Enzo Fernandez, dan ada satu pemain midfield lagi dari Chelsea yang kita tidak boleh anggap remeh, karena dia pemain muda tapi intelijennya itu luar biasa sekali. Sudah seperti pemain berusia 28 tahun, yaitu pemain cantik, bukan cantik dari mukanya tapi dari permainannya, yaitu Romeo Lavia. Luar biasa sekali Lavia ini. Kalau kita membicarakan Chelsea yang dipimpin oleh Cole Palmer, kita harus melihat pemain-pemain di belakang skenario tersebut. Siapa yang bisa mendukung Cole Palmer? Dan menurut saya, di belakang Cole Palmer, di squad Chelsea ini nggak ada yang lebih baik daripada Romeo Lavia. Karena dari segi teknik dan kepintaran dan juga cara membuat keputusan, yaitu decision making, Romeo Lavia ini setara dengan Palmer. Itu bisa dilihat dari gol pertamanya Chelsea. Sebelum bola diumpan ke Pedro Neto, Romeo Lavia itu menahan bola. Dia itu lagi dibayang-bayangi oleh Harvey Elliott atau Curtis Jones saat itu. Tapi dia nggak gegabah, dia menunggu sampai celahnya terbuka untuk bisa melepas operan ke Cole Palmer. Dan ketika Cole Palmer itu langsung mengambil posisi blind spotnya Curtis Jones, dan Lavia baru melepaskan umpannya. Dan dari satu umpan line breaking pass tersebut, Cole Palmer berada di posisi yang terbuka lebar, dan dia akhirnya bisa ada waktu untuk kasih bola ke Pedro Neto, dan akhirnya bola ke Enzo Fernandez, dan terjadilah gol pertama. Tapi awal mulanya itu adalah Romeo Lavia. Kalau kalian nggak mau terlalu
banyak dijelasin oleh saya, mungkin kalian bisa langsung nonton sendiri highlights Chelsea-nya. Tapi itu adalah peran yang sangat cantik sekali dari Romeo Lavia, bagaimana dia itu sangat tenang di bawah pressure. Malah kalau saya lihat Lavia itu dia lebih senang ketika di pressure. Dia itu malah merasa pede ketika di pressure, karena dia di ruang sempit dia tuh makin bagus. Ada beberapa pemain spesial itu begitu, malah suka pressure. Biasanya orang itu menjauh pressure. Ketika pressure datang dia langsung buang bola, langsung kasih bola ke temen di sampingnya. Tapi Lavia di pressure dia makin senang, karena dia tahu ketika dia jaga bola dan dia bisa muter dan bisa cari celah-celah umpan, nah itu nilai positif yang besar sekali buat Liverpool. Nah, Lavia itu selalu mencari momen-momen tersebut, dan itulah kenapa melawan Liverpool sangat cocok, karena Liverpool itu suka melakukan high pressing, dan Lavia ini sangat kuat sekali tahan banting dalam soal high pressing lawan. Jadi ini pemain yang sangat spesial sekali. Cuma satu negatifnya aja, yaitu apakah Chelsea bisa menahan terus nih masa cederanya Lavia, karena tiap kali dia bermain baik 2-3 pertandingan keempatnya dia langsung ambruk lagi. Jadi itu satu masalahnya aja Lavia, karena kalau dia bisa konsisten berada di midfieldnya Chelsea ini, dia bisa membentuk kerjasama yang lebih apik lagi dengan Palmer dan juga Enzo Fernandez. Dan kalau kita lihat ya, Lavia, Fernandes, dan Cole Palmer, 3 pemain ini memang memiliki mentalitas yang sangat ofensif dan yang sangat menyerang. Dan itulah kenapa Moises Caicedo yang bermain sebagai right back atau inverted full back yang sering masuk ke midfield ini sangat penting sekali. Karena harus ada satu jangkar yang bisa menahan semua ombak-ombak serangan ketika Lavia dan Enzo Fernandez, Palmer semuanya lagi sibuk berpikir bagaimana untuk menyakiti lawan di sisi ofensif. Jadi itulah kenapa Lavia dengan teknisnya itu sangat penting didampingi oleh physicality-nya, powernya, dan juga seberapa kerasnya tackling-tacklingnya Caicedo. Itulah bagaimana Chelsea ini bisa sukses dengan partnership-nya Lavia dan Caicedo. Kalau Lavia itu bisa konsisten jauh-jauh dari cedera. Oke guys, jadi sampai di sini aja video analisa Chelsea setelah mengalahkan Liverpool 3-1. Kelihatannya mereka yang sedang mengambil pole position dalam 5 besar. Dan itu akan lebih baik lagi kalau Nottingham Forest gagal mengalahkan Crystal Palace di Selasa dini hari ini. Jadi demikian videonya. Kalau kalian enjoy, seperti biasa kalian bisa kasih like dan juga kasih komen di bawah.